Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bitcasting. Kali ini saya bersama Pak Saban. Kita akan berbincang soal kasus yang hari ini cukup booming ya, cukup populer kasusnya, terkait kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh anak pemilik pondok pesantren Sidikiyah. Iya. Tepatnya di Kabupaten Jombang. Jadi kali ini saya bersama Pak Saban yang merupakan salah satu alumni pesantren ya. Iya, baik. Pesantren mana tuh Pak? Alhamdulillah saya di pesantren Darul Aman, Gombara, Makassar. Darul Aman, Gombara, Makassar. Iya. Sekaligus menjadi pengacara yang mungkin ya paham terkait, artinya Bapak punya pandangan tuh kenapa sehingga kasus-kasus semacam pencabulan yang terjadi di pesantren itu bisa terjadi, terus pandangan hukumnya seperti apa. Coba kita mau tanya-tanya ke Pak Saban. Ya, baik. Kira penyebabnya apa tuh Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak ya atas kesempatan ini. Saya sebelum masuk pada tema diskusi kita pada kesempatan ini, saya ingin meluruskan. Yeah. Jadi saya merupakan alumnus pondok pesantren. Perbedaan antara alumni dan alumnus itu, kalau alumni berarti itu sifatnya jamak, banyak orang. Kalau alumnus itu satu orang. Jadi saya alumnus pondok pesantren Darul Aman, Gombara, Makassar, tepatnya ada di Sudiang, dan pondok pesantren ini cukup fenomenal karena prestasi ya. Siap. Alhamdulillah. Sampai sekarang prestasi semua itu masih dipertahankan oleh pondok pesantren ini, dan semoga tetap dan terus ditingkatkan. Amin. Amin. Baik, terkait pertanyaan tadi ya, memang beberapa waktu belakangan ini kita seringkali mendengar kasus-kasus yang negatif yang ini kemudian dilakukan oleh beberapa oknum yang berada pada pondok pesantren. Tadi pertanyaannya spesifik terkait dengan pencabulan. Di pribadi saya, kalau kita ingin membedah kasus ini lebih jauh, kita fokus pada esensi peristiwanya. Jadi esensi peristiwanya adalah pencabulan. Nah, kalau peristiwanya adalah pencabulan, maka kita fokus pada peristiwanya, bukan fokus pada siapa dan di mana dia. Karena siapa dan di mana dia itu tidak ada kaitannya dengan perilaku yang dilakukan atau perilaku yang kemudian terjadi. Jadi kita bedah pada persoalan tindakan pelecehan itu. Nah, tindakan pelecehan itu dimanapun bisa terjadi, bahkan di tempat-tempat yang dalam tanda kutip tempat itu sangat ya bersih dan jauh dari hal-hal yang negatif sekalipun ya, itu bisa terjadi. Begitu juga dengan tempat yang sangat dekat dengan hal-hal yang berbau negatif ya, dalam tanda kutip yang sementara ini kita bahas. Jadi duduk persoalannya begini, ada perlakuan atau ada kelakuan atau ada sebuah peristiwa. Peristiwa itu katakanlah pencabulan. Kalau hal ini terjadi di Bali dengan suasana yang begitu, orang pandangannya kayak gimana? Biasa aja kan? Biasa aja sih. Karena suasananya memang hal itu sudah lumrah. Nah, bagaimana jika hal ini dilakukan di tempat yang konon di tempat itu orang selalu melakukan kebaikan, atau hal itu sangat jauh dari hal-hal yang negatif. Katakanlah di pondok pesantren, sedikit saja hal itu dilakukan, dampaknya cukup besar dan
cukup membuat perhatian publik. Nah, beberapa waktu lalu juga pelecehan ini juga ada pada sekolah, ya sekolah setingkat apa ya, saya lupa juga, dan dilakukan oleh salah satu oknum guru, bahkan dia sebagai pendiri sekolah itu. Pendiri sekolah. Nah, itu yang pernah dibahas di podcast Deddy Corbuzier. Ada 2 orang perempuan yang juga melakukan atau yang juga mengalami tindakan pelecehan. Dan berita ini booming, tapi tiba-tiba di Pondok Pesantren Jombang ini booming, maka menutupi peristiwa itu yang dilakukan oleh oknum, ya, Ko kayaknya, panggilannya Ko JE, ya. Ini keturunan Tionghoa mungkin karena ada panggilan Ko-nya. Koko, ya. Nah, ini kemudian ditutupi oleh peristiwa baru yang booming di Jombang itu, Pondok Pesantren. Jadi yang perlu kita lihat adalah sebuah peristiwanya. Nah, peristiwa hukum ini, yaitu tindakan dugaan pelecehan seksual ini kemudian dilakukan oleh siapapun dan dimanapun itu. Ya, kalau melihat dari tempat, maka orang akan punya pandangan yang, wah, kok pondok pesantren kayak gitu ya? Iya. Tapi kalau itu terjadi di Bali, pandangan orang biasa aja, karena peristiwa itu sering kali terjadi. Nah, maksud saya adalah saya ingin menjelaskan, jika kita melihat satu peristiwa hukum atau satu keadaan, maka kita harus zoom kondisi itu. Kita harus bertitik fokus pada peristiwa itu, bukan pada siapa dan di mana dia dilakukan, atau kepada siapa dan di mana terjadi. Kalau kita lihat pada peristiwanya, maka yang ada dalam pikiran kita adalah, oh, mungkin itu satu peristiwa hukum, atau oh, peristiwa itu ya. Tapi kalau kita titik fokusnya pada tempat dan siapa yang melakukan, maka kita akan mengatakan, wah, ini dilakukan oleh ini ya. Nah, kayak gitu. Jadi saya, kalau prinsip saya, fokus saja pada peristiwanya. Kalau kita fokus pada peristiwanya, biasa aja sih. Siapapun, dimanapun dia, semua orang pada prinsipnya punya potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Nah, kebaikan dan keburukan itulah yang menjadi standarisasi orang untuk melihat satu peristiwa. Jadi, bagi saya itu hal yang biasa. Apakah biasa dilakukan di pondok pesantren? Tidak. Pengalaman saya beberapa tahun di pondok pesantren, jadi saya itu memandang hal itu sebagai sesuatu yang sama seperti di dunia luar. Jadi kehidupan di pondok pesantren itu, kalau kita lihat suasananya sedikit berbeda dengan yang di luar, adalah di pondok itu ada satu nilai plus. Jadi gini, di pondok itu kan sekolah. Nah, semua orang sekolah sebagaimana orang sekolah pada tempat sekolah yang lain, itu sama dengan di pondok. Tapi yang satu nilai plusnya di pondok adalah ada pendidikan agama itu, pendidikan agama, akhlak dan budaya budi pekerti itu di sana ditonjolkan. Di sana itu menjadi satu tujuan akhir dari pendidikan itu. Jadi dulu kita di pondok, yang diajarkan pertama adalah akhlak. Ya, akhlak ini kemudian backgroundnya adalah agama. Jadi agama itu kemudian menjadi satu pondasi, kemudian mengajarkan kita tentang kebaikan. Kemudian dipoles lagi dengan pendidikan umum, sebagaimana kita sekolah di luar ya begitu juga. Nah, bagaimana kehidupan di pondok? Kehidupan di pondok itu diwarnai dengan gimana ya? Kalau saya bisa membayangkan satu kehidupan yang madani, yang paripurna, itulah di pondok. Kenapa begini? Di pondok itu semua orang dengan segala background kehidupan di luar ada di sana. Jadi kalau kita, pikiran kita gini, di pondok itu, wah, banyak orang baik, ustaz dan sebagainya. Kita memandang pondok itu kok seperti satu kehidupan lingkungan malaikat. Sedangkan kita memandang sesuatu yang satu pergaulan atau suatu keadaan kondisi di luaran sana itu kita memandangnya biasa. Tapi kalau di pondok
itu pandangan kita itu penuh dengan penilaian malaikat. Itu juga harus perlu diluruskan. Karena di pondok itu semua background kehidupan ada. Dan kebanyakan anak yang dimasukkan di pondok itu adalah anak yang dianggap nakal. Nah, ini yang harusnya diperbaiki. Misal anak kita nakal, kita bilang, saya masukkan kamu di pondok nanti. Jadi seolah-olah pondok itu menjadi tempat pembuangan untuk anak-anak yang dianggap nakal. Anak-anak yang dianggap nakal. Orang-orang yang dianggap bejat atau bejat, betul. Macam. Jadi di sana kalau mau dibilang kehidupan yang sempurna itu di sana, karena semuanya ada. Mulai dari orang baik ada, orang jahat ada, orang nakal ada, orang tidak nakal pun ada. Jadi semuanya ada. Nah, hanya saja berbagai background kehidupan tadi itu diupayakan untuk disimgoh, ya, artinya diwarnai dengan satu kehidupan baru di sana. Ya, jadi yang buruk-buruk itu menjadi tidak terlalu nampak. Nah, pertanyaannya, kok di pondok pesantren bisa terjadi hal-hal yang seperti itu? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa tindakan seperti itu dimanapun bisa terjadi. Pengaruh apa? Ya, mungkin pengaruh gadget, pengaruh tindakan-tindakan seperti itu pasti ada, didukung dengan fasilitas juga. Nah, kalau kita melihat yang terjadi di Jombang tadi, itu kan pondok pesantren punya beberapa usaha tuh. Ada usaha perhotelan, ada usaha, banyak usahanya. Nah, ini kan fasilitas ini mendukung untuk perlakuan seperti itu, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua adalah adanya satu stereotip bahwa orang-orang tertentu itu punya kemampuan untuk mengobati dengan cara spiritual misalnya. Nah, ini perlu diubah juga. Perlu diubah juga pola pikir bahwa kenapa bukan kita sendiri yang mendoakan diri kita? Ataukah kalau kita mau mencari orang yang mampu melakukan mampu melakukan hal-hal seperti itu, kok tidak mencari orang yang umurnya lebih tua, kemudian lebih terpercaya dan sebagainya. Nah, ini kan kejadiannya setelah berlalu baru naik ke permukaan. Selalu saja terjadi tindakan pelecehan itu 2 tahun ya. Jadi pelaporan kemarin tuh katanya yang saya baca tadi di media tuh dari 2019. Dari 2019. Baru menonjol tuh sekarang. Nah, sekarang menonjol. Nah, jadi maksud saya adalah hal-hal seperti ini memang perlu diwaspadai dimanapun kita berada sebenarnya. Jadi kita di lingkungan manapun perlu kita waspadai hal-hal yang begitu. Dan apalagi kehidupan di pesantren itu kehidupan yang kita itu terkurung dengan hal-hal yang berbau ke arah situ, ya, ke arah pandangan-pandangan yang sedikit negatif. Ya, bukan negatif, dalam tanda kutip menakjubkan. Itu kita itu terisolir dari hal-hal seperti itu. Sehingga kalau ada hal-hal yang begitu, maka itu menjadi salah satu titik fokus. Oleh karena itu saya suka konsepnya Islam. Kalau perempuan menutup aurat, terus bukan hanya itu, menjaga pandangannya, ya, kalau laki-laki menjaga pandangannya atau menundukkan pandangannya. Makanya ada hadis itu godul basor. Jadi ditundukkan pandangannya. Jadi bukan hanya pandangan secara kasat, tapi dalam hal ini hati. Artinya itu ditundukkan dulu. Perempuan disuruh pakai hijab misalnya. Kemudian menjaga perbincangan-perbincangan ke arah sana, menjaga pertemuan-pertemuan yang menyebabkan timbulnya syahwat. Jadi konsep Islam ini sebenarnya luar biasa. Tapi karena konsep ini tidak diterapkan bahkan di lingkungan pesantren, maka bisa terjadi hal-hal seperti itu. Bayangkan, konsep Islam itu ngobrol berdua pun tidak boleh. Nah,
bagaimana mungkin jika konsep ini dilakukan di pondok pesantren, bagaimana mungkin terjadi hal-hal yang negatif? Atau bagaimana mungkin terjadi pelecehan? Kan jelas itu. Kemudian menjaga pandangan. Kalau betul laki-laki itu menjaga pandangan, bagaimana mungkin terjadi pelecehan? Kalau dia menjaga pandangan. Kemudian perempuan juga kalau menutup aurat dengan baik, kemudian menjaga kemaluannya dengan baik, bagaimana mungkin bisa terjadi hal-hal itu? Jadi di pesantren yang pengalaman saya ya, di pesantren saya dulu alhamdulillah itu asrama putra dan putri itu dibatasi sungai. Tidak boleh ada pertemuan. Kalau ketahuan pacaran, dibotakin terus dikeluarkan dari pondok. Masya Allah. Itu dikeluarkan dari pondok. Jadi bertemu itu pun tidak bisa. Kemudian guru yang ngajar, guru yang boleh ngajar perempuan itu adalah guru yang sudah tua, guru laki-laki yang sudah tua, kemudian juga tetap diawasi. Jadi tidak di tempat yang tertutup, pasti di tempat yang terbuka. Kemudian ngajarnya harus banyak orang, tidak boleh hanya 1-2 datang menghadap, tidak ada begitu. Di pondok kita tuh tidak ada yang begitu. Jadi memang terjaga siklus kehidupan pesantren. Kehidupan pesantren terjaga siklusnya. Nah sekarang pertanyaan gini, bagaimana dengan sensasi biologisnya kehidupan di pesantren itu? Nah, kembali lagi, saya suka konsepnya Islam itu gini. Kalau sudah punya kemampuan untuk menikah, bahkan dinikahkan sama pihak pesantren. Iya. Masya. Kalau di pesantren Hidayatullah, ini pesantren kami ini umum ya. Ada satu organisasi ya, Hidayatullah ya, Hidayatullah. Kalau pondok pesantren Hidayatullah itu nikah massal. Iya. Perempuannya sama laki-lakinya hanya lihat foto, kemudian oke, semuanya dinikahkan. Dan pesantren menjadi fasilitator pernikahan itu. Nah, kalau siklus kehidupan begini, bagaimana mungkin terjadi hal-hal seperti itu? Semuanya pasti terjaga. Perempuan juga terjaga, laki-laki juga terjaga. Makanya konsep kehidupan Nabi, konsep kehidupan Islam yang sesungguhnya itu diterapkan. Kalau nggak diterapkan ya begitu kondisinya. Ya, karena tidak menjaga pandangan, perempuan juga tidak menjaga aurat. Kemudian konsep tunduk pandangan dan menjaga kemaluan itu tidak diterapkan. Ya sehingga hal-hal itu pasti masuk. Pasti pengaruh itu pasti masuk. Apalagi sekarang kita buka HP nonton YouTube aja, atau nonton di Facebook, video-video di Facebook, itu iklannya sudah mengarah pada konten-konten yang berbau pornografi. Iklannya muncul perempuan seksi, terus video call telanjang dan sebagainya. Fasilitas itu tersedia sehingga siapapun bisa akses, dia dimanapun dia itu bisa mengakses hal-hal seperti itu. Nah, jadi mau dia seorang kiai sekalipun, atau mau dia seorang ini sekalipun, pelajar agama sekalipun, jadi tetap manusia. Dia tetap manusia, punya kecenderungan terhadap perempuan. Begitu juga perempuan punya kecenderungan terhadap laki-laki. Nah, jadi konsep Islam tadi itu jika tidak dilakukan dengan baik, ya pasti mengarah ke situ. Nah, kemudian jika dia belum beristri misalnya, ya kenapa dia tidak dinikahkan? Kalau dia dinikahkan ya terjaga pandangannya, terjaga ininya dan sebagainya. Nah, lain halnya kalau ya dia punya kelainan seksual, itu lain pembahasannya, lain halnya dengan itu. Tapi kalau tidak, ya semua manusia normal pada umumnya punya kecenderungan terhadap lawan jenis. Ya jelas itu sudah menjadi hukum alam, itu berlaku dimanapun. Kecuali dia punya kelainan seksual, ya mungkin kecenderungannya kepada binatang atau kepada sesama jenis dan sebagainya. Ya, jadi bagi saya melihat satu kondisi kehidupan pondok itu jangan pakai kacamata melihat malaikat. Yeah. Artinya dimanapun tempat itu ya sama aja kita melihatnya. Yang titik fokus kita sebenarnya adalah para pelaku dan apa yang dilakukannya.
Jadi seperti itu saya kira. Jadi gini, setelah penjelasan panjang soal pesantren, nama pesantren apa tadi? Darul Aman. Darul Aman. Soal bagaimana cara penerapan proses belajar mengajar di Darul Aman, yang katanya santri dan santriwati itu dipisahkan oleh sungai. Artinya kan ini baik dalam ajaran agama Islam, ya kan? Nah, kalau kita mau bandingkan, terus kita baca juga dengan kasus sehingga terjadilah persoalan yang booming kali ini. Ini kan penerapan belajar mengajar di pondok pesantren Siddiqiyah ini kan, kayak kita nggak mau baca dari kasusnya. Nah, pelaku ini dia berdua sama korbannya. Terus dia pakai modus keyakinan dan pikiran. Jadi ketika ada transfer ilmu begitu. Iya, jadi ada transformasi ilmu begitu. Jadi ketika si korban minta maaf, sudah disuruh buka pakaiannya, si korban pasti berpikir, oh, saya nggak mau kayak gitu, Pak. Nah, tapi kan tetap meyakini. Iya, tapi dia kembali meyakini. Dia bilang, kamu nggak usah pakai otak, pakai pikiran. Kamu nggak usah pakai pikiran, kamu pakai hati aja. Kamu pakai keyakinan untuk meyakinkan ini. Harus pakai nalar, iya, ya. Harus pakai, nggak boleh gitu. Jadi begitu. Jadi itu modus-modus operandi yang bagi kita sebenarnya siapapun bisa melakukan itu. Dimanapun bisa dilakukan itu. Bahkan kepada siapapun. Jadi kan manusia itu punya potensi melakukan kebaikan dan keburukan. Terlepas dia backgroundnya apa. Mau kiai, mau apapun, siapapun dia, itu punya potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Nah, sedangkan dalam tubuh manusia itu ada tubuh biologis. Nah, ada kehidupan yang juga kecenderungan manusia itu ada. Kecenderungan terhadap lawan jenis itu merupakan satu hukum alam yang itu terjadi pada siapapun. Nah, bahkan orang gila sekalipun. Iya, bahkan itu. Nah, maksud kita adalah persoalan ini yang tadi saya jelaskan, bahwa kehidupan kita sekarang itu kan didukung dengan teknologi yang begitu mumpuni. Kita bisa akses apapun itu. Bahkan kita nonton aja di YouTube maupun di Facebook, ya. Itu iklan-iklan yang mengarah kita ke arah sana itu banyak. Ada iklan video call, bugil dan sebagainya, itu ada. Dan kalau kita mengakses fasilitas itu, maka kita terarahkan ke sana. Nah, sedangkan di pesantren Siddiqiyah tadi kita baca juga bahwa ada amal usahanya itu, kalau tidak salah ada usaha perhotelan dan sebagainya. Ini kan kalau dilihat, fasilitas ini mendukung sekali tindakan-tindakan seperti itu. Sehingga ada kejadian di hotel lah, kejadian di mana lah. Nah, kok pondok pesantren ada seperti itu? Jangankan pondok pesantren, kita aja kehidupan di luar, itu kalau ada lawan jenis dan arahnya sudah hotel, itu pasti pikiran kita udah lain kan pastinya. Dan orang yang pada umumnya, ya, kita lihat saja, sepasang dua insan yang berbeda jenis kelamin itu aja ada dalam hotel atau ada ke arahnya ke hotel, pasti kita berpikir sudah lain. Semua orang akan berpikir lain. Nah, bagaimana jika dilakukan oleh orang-orang seperti ini? Siapapun dia, jika arahnya ke sana, fasilitasnya tersedia dan tidak diterapkan bagaimana kehidupan Islam yang sesungguhnya, ya pasti dong terjadi hal itu. Karena kan ada kecenderungan laki-laki terhadap perempuan itu lumrah, maksudnya itu fitrahnya manusia seperti itu. Ya, dalam Al-Quran disebut hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah dan lain-lain. Ya. Jadi laki-laki itu cenderung terhadap wanita, terhadap perhiasan, terhadap apapun itu. Artinya memang ada kecenderungan itu menjadi bukan potensi, ya, itu menjadi sifat fitrahnya manusia. Begitu juga perempuan ada kecenderungan terhadap laki-laki dan sebagainya. Jadi kalau fasilitas itu ada dan didukung dengan hal-hal yang begitu, ya pasti dong terjadi
Nah, kita dulu di pondok dipisahkan, dan memang kehidupan kita di pondok itu kehidupan yang madani, saya lihatnya begitu. Termotivasi kita untuk melakukan banyak karya. Ya, kita membaca itu termotivasi dengan teman. Begitu juga dengan hal-hal lain. Nah, pelanggaran yang kita anggap paling parah di pesantren itu adalah pacaran. Dan itu kalau ketahuan, itu kita dibotak, kemudian dikeluarkan dari pondok pesantren. Bawa HP saja, kalau ketahuan bawa HP itu saat upacara hari Senin, kita di pondok juga upacara. Upacara hari Senin itu, HP itu kemudian dihantam pakai hamar, pakai palu-palu. Dihancurkan pokoknya. Jadi memang tidak didukung dengan fasilitas-fasilitas itu. Nah, jadi saya kira aman kalau kita memang benar-benar menggunakan pedoman kehidupannya Nabi, pedoman kehidupan Al-Quran. Maka saya menganggap jika kita melakukan itu sesuai dengan ya konstitusi hukum Islam, bagaimana kehidupan di pondok, maka saya kira hal-hal itu tidak mungkin terjadi. Karena kalau mau melakukan hal begitu, ya sudah menikah, dikasih fasilitas menikah. Terus apalagi kekurangan? Saya kira biasa itu cukup ya, cukup memberi. Artinya baiklah ya. Jadi kayak begini nih, pesantren itu baik. Ketika kamu ingin menikah, kamu difasilitasi untuk menikah. Kayak teman saya kemarin yang di Jakarta itu kan, dia nikah tuh lewat itu nikah masal yang di apa? Hidayatullah. Yeah. Dia nikahnya di Makassar. Oh gitu. Kembali ke sana masalah istrinya. Jadi begitu. Jadi kalau di Hidayatullah memang ya seperti itu. Saya kepengen juga mau masuk ke Hidayatullah. Tapi mau masuk jangan sampai karena itunya doang. Ya justru karena itu gimana masuknya. Tapi Hidayatullah itu saking tawaduknya, maksudnya saking apa ya? Saya pernah juga di Hidayatullah, tapi waktu SMP itu pun cuma 1 bulan doang kayaknya. Tapi yang saya saksikan, karena kebetulan kakak saya itu pengurus yayasan itu juga ya. Itu saking tawaduknya, misal you mau nikah nih dengan perempuan itu dipilihkan. Hanya diperlihatkan foto. Kamu mau nggak? Cocok nggak? Ya udah, kalau cocok sudah dinikahkan. Jadi saya juga heran. Dan nanti setelah ijab kabul baru kau tahu, oh ini istri saya ya. Jadi saya juga heran. jadi kalau cantik, wah kaget. Tapi kalau pas-pasan, ya ikhlas. Karena itu saking tawaduknya loh, saking tawaduknya. Jadi bukan karena memang begitu, tidak. Karena saking tawaduknya, ya, apapun yang didapatkan itu anugerah gitu. Jadi teman saya yang dia di pesantren Bruhama. Nah dia bilang, Bang Rian, saya mau nikah. Saya bilang, loh kamu sudah dijodohkan sejak kapan? Dia bilang belum. Nah saya bilang, coba saya minta foto calon istrinya. Saya juga belum punya foto, nanti baru dikirim. Saya bilang, kalau cara begini saya tidak bisa. Dia bilang, insya Allah saya lewat ini semua. Akhirnya beberapa hari kemudian dia terbang ke Makassar. Pas dia nikah, nah dia ini orangnya agak sedikit kalem. Dia siaran langsung tuh videonya menikah, ijab kabul. Ternyata dia bawa istrinya balik, Masya Allah. Luar biasa. Saya bilang, Ustadz saya menyesal. Kemarin kenapa saya nggak ikut program itu juga, nikah masal. Dia bilang, kamu sih, katanya nggak mau, harus lihat dulu itu foto pasangannya. Tapi saya kira itu memang harus tawadu dulu ya. Harus ikhlas, kepasrahan itu hanya sepenuhnya kepada Allah. Kepada Allah ya, Sang Maha segalanya. Jadi sifat manusia itu kalau sudah pasrah, apapun yang ia dapatkan, ya itulah anugerah bagi dia. Tapi kalau dia suka milih, apapun yang dia dapatkan, ya pasti dicari lagi tuh. Jadi saya pernah di fase menuju itu. Masya Allah, luar biasa cerita. Saya pernah di fase menuju itu. Dan ketika ada masalah, saya bilang, saya tetap positif tinggi sama Allah. Saya bilang, ini ujian dari Allah ini yang terbaik. Dan Allah kasih ujian, pasti Allah tuh gak bakal kasih ujian di batas kemampuan hambanya. Saya selalu berpikir, selalu berpositif thinking, sebesar apapun masalahnya. Dan pada akhirnya saya nggak sampai pada titik tawaduknya. Saya kembali lagi ke itu, makanya pusing. Nah kita kembali lagi soal pembahasan tadi. Jadi kita
kita baca juga di media, katanya izin ponpes ini kan sudah dicabut. Sudah dicabut. Kalau saya pribadi ya, saya berpikir baik. Artinya baik tuh begini, ketika izin ponpes dicabut, kemudian hal dan masalah yang booming kali ini menjadi pelajaran untuk ponpes lainnya. Jadi mulai seperti proses belajar mengajarnya dirubah, ya kan? Yang kayak seperti tadi, kalau seandainya terjadi kasus ini karena guru dan murid cuman berdua di dalam ruangan atau berdua di dalam ponpes, kemudian itu menjadi pelajaran untuk ponpes lain. Saya pikir kalau kembali ke Pasaban sendiri soal izin ponpes yang dicabut. Kalau saya, ini tindakan konyol. Bagi saya ini tindakan konyol karena dalam pelanggaran-pelanggaran lembaga pendidikan ya, saya kira dimanapun jika ada terjadi pelanggaran dalam satu lembaga, baik lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, maka pelanggaran itu yang dituntaskan, bukan lembaganya yang dibumi hanguskan. Jadi itu menurut saya tindakan konyol dan pasti unprocedural, tidak sesuai dengan standarisasi operasional prosedur sebagaimana adanya. Kalau semua lembaga dibuat seperti itu nggak ada masalah. Tapi ini kok lembaga-lembaga yang berbau Islam, yang dalam tanda kutip, ya kayaknya ya yang berbau agama aja sih yang dikasih begitu. Agama saja yang. Nah pertanyaan kemudian, loh bang, kemarin Holy Wings kayak gitu juga? Enggak, Holy Wings itu karena ada pelanggaran perizinan sehingga ditutup. Itu pun ada harapan untuk dibuka kembali. Bukan persoalan nama Muhammad dan Marianya, tapi ada persoalan perizinan. Nah ini lembaga pendidikan. Makanya saya bilang tadi, kok yang bau-bau Islam saja yang dikasih kayak gini. Buktinya, contoh ya, lembaga apa HTI ya kemarin, apa Hizbut Tahrir, apa Hizbut Tahrir Indonesia, itu hanya karena ada pikiran ke arah apa tuh khilafah. Sedangkan dalam konstitusi kita itu yang diadili itu tindakan bukan pikiran. Jadi selagi kita masih berpikir tentang apapun, pikiran kita tidak bisa diadili. Kita berpikir apapun itu ya, mau berpikir positif, negatif, berpikir bejat, berpikir apa, itu tidak bisa diadili. Yang diadili itu tindakan. Kalau HTI itu angkat senjata, baru dia dibubarkan, oke, nggak ada masalah. Karena tindakan. Karena itu tindakan. Selagi masih pikiran nggak bisa diadili. Tapi itu kemudian di bumi hanguskan Hizbut Tahrir itu. Nah sekarang gini, kalau itu dipakai, maka di mana letak keadilan hukum? Kalau isu khilafah dipakai, maka biasa di kalangan Muslim juga mereka biasa membumingkan juga isu PKI misalnya. Nah, siapa yang pernah membumi hanguskan bukunya Ripka Ciptaning yang judulnya Saya Bangga Jadi Anak PKI? Ada yang pernah bumi hanguskan? Nggak ada kan? Siapa yang pernah bumi hanguskan PDI Perjuangan hanya karena membumingkan Trisila dan Ekasila? Nggak ada kan? Sedangkan kita kan Pancasila. Katanya Pancasila harga mati. Kok masih ada yang Ekasila dan Trisila? Tapi itu biasa aja. Biasa aja kan? Tapi coba itu dilakukan oleh orang Islam atau lembaga-lembaga yang berbau Islam. Habis. FPI. 6 laskar ditembak. 6 laskar ditembak. Kasusnya hilang begitu saja. Hilang begitu saja. FPI juga dibubarkan. Dibubarkan. Apalagi masih banyak lembaga-lembaga Islam yang kayak gitu. Nah sekarang Pondok Pesantren Siddiqiyah, apakah memang begitu? Kalau ada pelanggaran seperti itu langsung ditutup? Kalau memang seperti itu, mari kita lapang dada menerima. Tapi kalau nggak begitu, kok ditutup? Nah kalau pada prinsipnya begitu, BUMN ini udah habis. Karena koruptor itu, karena dia korupsi di BUMN, BUMN itu ditutup. Pernah nggak ada kayak gitu? Enggak. Kok biasa aja? Asabri rugi triliunan. Kemudian apa lagi? Banyak sekali lembaga yang rugi miliaran triliunan. Pernah nggak dikasih gitu? Itu pelanggaran extraordinary crime loh. Korupsi itu tindakan
pidana yang luar biasa. Apakah pernah ada efek jerah? Tidak. Harun Masiku sampai sekarang di mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kok lembaga pendidikan yang bau Islam kok langsung hilang. Nah ini yang mungkin kita bedah. Jangan sampai ini Islamofobi. Jadi gimana ya? Saya kok berpikir jangan sampai ini merupakan bagian dari Islamofobia, membuat satu ketakutan terhadap gerakan-gerakan Islam. Tapi apapun itu, kita tetap tidak sepakat dengan tindakan yang dilakukan oleh si siapa nih, Mas Beci kah siapa tuh? Mas Beci. Kita justru dia dihukum seberat mungkin. Ya karena tindakan itu dia lakukan, ya dia harus bertanggungjawabkan itu. Nah kita juga sesalkan juga terkait dengan penangkapan yang begitu alot oleh karena dihalau oleh massa. Ya kita ya harus taat terhadap hukum. Ya biarkan aja dia diambil untuk diadili. Ngapain ditahan-tahan? Iya kan? Jadi itu ya catatan aja. Tapi kembali lagi kita harus waras dalam penegakan keadilan. Jangan sampai kita menegakkan keadilan justru kita merampas keadilan itu sendiri, sehingga terjadi miscarriage of justice ya. Terjadi bukan penegakan terhadap keadilan, tapi justru melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan upaya penegakan keadilan. Saya kira begitu. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara kita merubah cara berpikir kita ya? Iya. Yang kayak memandang sesuatu ya pada porsinya, bukan memandang sesuatu dengan stereotip yang lain. Siap. Jadi memandang perbuatan pidana, ya perbuatannya. Perbuatan. Bukan orang dan background dia apa. Kayak gitu. Sehingga kita tetap fokus pada perbuatan itu. Bukan kita fokus pada siapa dan apa. Saya kira begitu. Jadi saya pikir cukup lama juga ya kita membahas soal ini sampai ke soal pernikahan. Saya memang kemarin juga berpikir untuk menikah lewat jalur Hidayatullah tuh, nikah masal tuh. Kan bagus. Tapi harus tawadu dulu. Nah saya pas mau masuk di titik tawadu kembali lagi ke titik yang terendah lagi. Jadi memang agak susah. Oke baik, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di channel Bitcast.